Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Sabita. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UTS dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Sudarya, SE, SH, MM, dan MSc. Apa itu hukum? Hukum adalah ilmu pengetahuan, kaidah, keputusan, pengusaha, kebiasaan, petugas, dan disiplin. Fungsi hukum adalah untuk alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum. Definisi hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, bersifat memaksa, bersifat perintah, dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas. Unsur-unsur hukum. 1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa. Ketiga, peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi. Keempat, pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. Integritas berasal dari kata Inggris yaitu integrity yang secara definisi berarti kepengikutan dan ketundukan kepada prinsip-prinsip moral dan kebutuhan karakter, kejujuran, tidak rusak secara moral, atau keadaan moral sempurna tanpa cacat. PBB mendefinisikan integritas sebagai sikap jujur, adil, tidak memihak dalam urusan publik, pemerintahan, dan birokrasi. Integritas mengacu kepada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Integritas adalah kepaduan dan keutuhan karakter diri berdasarkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam kehidupan dan pekerjaan pribadi maupun publik. Korupsi. Korupsi berasal dari kata Latin yaitu corruption atau corruptus. Dari bahasa Latin turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris. Corruption, korup, Prancis, corruption, dan Belanda, koruptif. Dari bahasa Belanda, itulah turun ke bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harafiah kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Purwadarminta, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Prinsip kepemimpinan etis. Kepemimpinan etis adalah suatu istilah untuk menekankan keharusan menggunakan pertimbangan-pertimbangan etis secara menjadikannya landasan bagi pengambilan suatu keputusan atau tindakan. Kepemimpinan etis dalam suatu bisnis juga memiliki perbedaan seperti itu. Kewajiban minimal yang menjadi bahan pertimbangan adalah prinsip tidak merugikan orang atau pihak lain. Dan kewajiban maksimalnya adalah membagikan keuntungan besar yang didapat untuk kepada pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam bisnis yang sedang dijalankannya. Perikatan perjanjian. Menurut ilmu pengetahuan hukum perdata, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Unsur-unsur perikatan ada 5. Yang pertama hubungan hukum, kedua kekayaan, ketiga pihak-pihak, keempat prestasi. Exia Pauliana. Exia Pauliana adalah hak kreditur untuk membatalkan perjanjian yang diadakan debiturnya dengan pihak ketiga. Kreditur tidak merupakan pihak di dalam perjanjian itu, karena yang mengadakan perjanjian adalah debiturnya dengan pihak lain. Tetapi kreditur itu berkepentingan dengan tindakan debiturnya. Jika perjanjian yang diadakan debiturnya merugikan kepentingan dirinya. Hukum perikatan. Sumber-sumber perikatan berasal dari pasal 1233 KUH Perdata adalah
1. Perjanjian atau pasal 1314 KUH Perdata. 2. Undang-undang. Perbedaan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perikatan adalah suatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian suatu yang konkret dan merupakan suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua pihak yang membuat suatu perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Jenis-jenis perikatan yaitu perikatan bersyarat, perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif atau manasuka, perikatan tanggung-menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan dengan ancaman hukuman. Hapusnya perikatan, yaitu pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang atau kompensasi, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya barang yang terhutang, batal atau pembatalan, berlakunya suatu syarat batal lewat waktu. Poin prestasi. Poin prestasi atau gagal bayar adalah suatu istilah yang umum digunakan di dalam dunia keuangan, yang dimana di dalamnya terdapat seorang debitur yang tidak mampu menyelesaikan, tidak memenuhi, atau lalai dalam hal menyelesaikan kewajibannya. Macam-macam poin prestasi. 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan. 3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Bisnis. Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivasi, produksi, penjualan, pembelian maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Adapun hubungan bisnis ialah adanya kemitraan berbisnis oleh berbagai pihak. Hubungan bisnis dilakukan karena mempunyai tujuan dan kepentingan untuk saling mencari keuntungan satu sama lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.